tengah bepergian jauh, repot untuk dapat menunaikan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rukhsah, keringanan bagi diri kita. Sholat dapat kita tunaikan dengan jamak, menggabungkan sholat zuhur dan asar dalam satu waktu, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya dalam satu waktu. Bahkan saat hendak menggabungkan dua sholat itu pun, Allah masih memberikan keringanan. Kita diperbolehkan untuk meringkas atau mengqashar sholat. Meringkas jumlah rakaat sholat kita yang semulanya 4 rakaat cukup menjadi 2 rakaat saja. Subhanallah, begitu maha pemurahnya Allah kepada kita. Allah tidak ingin memberikan kesulitan bagi kita untuk dapat beribadah kepadanya. Keadaan berikutnya yang termasuk bahagian daripada keadaan darurat adalah di saat mungkin kita dalam perjalanan. Bisa jadi kita di atas kendaraan yang tidak memungkinkan berhenti ya. Bisa jadi mungkin di atas kereta, di dalam kereta, ataupun di dalam pesawat. Maka syariat Islam mengajarkan kita bagaimana cara supaya kita bisa sholat dalam keadaan duduk. Yang pertama, duduk ini berarti menggantikan berdiri. Kita lihat mungkin posisi kita seperti ini. Tetap ya, disesuaikan bagaimana menghadap kiblatnya, disesuaikan dengan kendaraan. Misal kalau seandainya kita naik di pesawat, ya tentunya kita akan mengikuti arah kemana pesawat itu berjalan. Dan ini termasuk bahagian yang ditoleransi di dalam Islam. Jadi tidak harus pesawat itu menghadap ke kiblat terlebih dahulu baru setelah itu kembali berjalan ya, karena itu sesuatu yang tidak memungkinkan. Jadi bagaimana menghadapnya kendaraan tersebut, baru setelah itu posisi tegak karena dia ingin melaksanakan sholat. Yang perlu diperhatikan di awal ya, ketika dia ingin melaksanakan sholat itu, beritahu kanan kirinya. Beritahu, mohon maaf saya sedang ingin sholat, saya sedang ingin sholat. Sehingga apa? Kanan kiri kita tahu, di saat kita sholat, bahwa kita sedang sholat. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, maka mereka yang akan meminimalisir gangguan-gangguan ini. Ya. Menghadap ke kiblat. Setelah selesai menghadap ke kiblat, baru kita bertakbiratul ihram. Allahu Akbar. Posisi ini menggantikan posisi berdiri di dalam sholat. Baru ketika kita selesai, ya, kita beranjak ke ruku. Di saat ruku, kita lebih bawah dari berdiri kita. Nanti di saat sujud juga lebih bawah. Ya. Ini ketika berdiri, lalu kita ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujudnya persis seperti ketika dia duduk di saat dia berdiri dalam sholat. Ya. Duduk begitu. Allahu Akbar. Sujud kembali karena dia ingin sujud yang kedua dan posisinya lebih rendah dari ruku. Allahu Akbar. Sholat kembali. Ini 1 rakaat dia kerjakan. Kalau seandainya 2 rakaat sama seperti biasa. Kalau seandainya sholat maghrib 3 rakaat sama seperti biasa. Kita langsung bagaimana kalau seandainya dalam keadaan tahiyat, ya. Baik itu tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Ketika dia selesai dari sujud, lalu dia bangun. Allahu Akbar. Tahiyatnya adalah posisi di saat dia duduk. Saat dia duduk. Baru at-tahiyatul mubarak. Pandangan mata di saat berdiri sujud, berdiri ruku sujud adalah ke bawah, kecuali di saat dia tahiyat juga tetap di bawah sampai tangannya memberi isyarat. Ketika tangannya memberi isyarat, maka dia melihat ke tangan. Selesai, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini berarti dia sudah menunaikan sholatnya. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita mengetahui betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai Khalik yang menciptakan kita paling tahu tentang keberadaan kita dan kondisi kita. Di saat sholat normal kita wajib untuk berdiri, ruku dan sujud, maka di saat dalam keadaan darurat maka Allah memberikan jalan keluarnya. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita, maka hendaknya kita manfaatkan kemudahan ini dengan sebaik mungkin, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat.